Ya, silakan bisa dimulai. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, mungkin bisa langsung dibesarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lisa dan teman-teman. Saya Sulis, NRP 33, dan rekan saya David, NRP 31, akan mempresentasikan materi mengenai questionnaire and sampling. Jadi beberapa menit ke depan kita akan mulai membahas mengenai questionnaire design, kemudian dilanjut dengan penjelasan mengenai materi sampling design oleh teman saya. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai questionnaire desain itu sendiri. Questionnaire design ini sangat penting ya teman-teman untuk kita ketahui sebagai seorang researcher atau peneliti yang kemungkinan akan menyebarkan questionnaire. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana kita harus menempatkan diri pada posisi responden yang nantinya akan menjadi target kita untuk merancang suatu questionnaire yang efektif. Sebelumnya, questionnaire sendiri itu apa sih? Dalam definisinya, questionnaire adalah sebuah teknik terstruktur untuk pengumpulan data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan, tertulis atau verbal dari jawaban responden. Nah, sebenarnya ada setiap questionnaire itu memiliki 3 tujuan khusus. Yang pertama, harus menerjemahkan informasi yang dibutuhkan ke dalam serangkaian pertanyaan spesifik yang dapat dan akan dijawab oleh responden. Mengembangkan pertanyaan yang dapat dan akan dijawab oleh responden untuk menghasilkan informasi yang kita inginkan adalah proses yang cukup sulit ya teman-teman. Dengan dua cara kita mengajukan pertanyaan yang tampaknya serupa, namun bisa menghasilkan informasi yang berbeda. Misalnya ketika kita, sebagai contoh, ketika kita ingin meneliti atau mengetahui mengenai preferensi responden kita untuk terkait produk fashion seperti itu ya. Terus kalau misalnya kita menyajikan pertanyaannya dalam bentuk opsi, entah itu dari harganya bagaimana atau dari bahannya atau lain sebagainya, itu akan berbeda hasil jika kita menyajikannya dengan pertanyaan yang lebih open dan terbuka seperti bagaimana sih preferensi kalian untuk memilih suatu produk fashion seperti itu. Itu akan menghasilkan dua informasi yang berbeda, walaupun pertanyaannya itu tampak serupa dan sama seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang kedua, kuesioner harus mengangkat, memotivasi, dan mendorong responden untuk terlibat, bekerja sama, dan menyelesaikan tugas. Nah, di sini kita akan next slide dulu. Di sini saya sajikan pertukaran value antara kita sebagai researcher, marketing researcher, peneliti, dan juga responden yang nantinya kita akan kita target. Sebelum merancang suatu kuesioner atau teknik penelitian apapun, kita sebagai peneliti itu harus mengevaluasi apakah apa sih nanti yang mungkin akan diperoleh dari responden saat setelah mengisi kuesioner kita. Dengan kata lain, kita harus memiliki empati terhadap responden sasaran kita dan menghargai apa yang mereka pikirkan ketika didekati dan ditanyai oleh kita. Nah, apresiasi terhadap apa yang dialami responden mempengaruhi desain bagaimana mereka didekati, tujuan penelitian yang akan kita sampaikan, penghargaan untuk mereka, dan seluruh proses dan desain pertanyaan. Karena pada dasarnya, tidak semua responden itu sama dalam hal mereka cari dalam suatu kuesioner atau wawancara itu. Maksudnya, mungkin beberapa responden itu ingin mengisi kuesioner kita untuk mendapatkan keuntungan pribadi seperti gift atau hadiah secara nyata, ataupun ada responden lain yang justru interest atau tertarik dengan topik yang akan kita teliti, sehingga mereka mengisinya semata-mata hanya ingin membantu kita untuk menyelesaikan penelitian kita seperti itu. Jadi sekali lagi sangat penting gitu untuk mengetahui value apa sih yang bisa kita tukar antara kita sebagai peneliti dan juga responden. Nah, jadi kita perlu banget untuk make sure untuk menghargai responden itu supaya mendapatkan informasi tanggapan yang bisa kita dapatkan itu dinyatakan dengan jujur dan lebih akurat seperti itu. Kita balik lagi untuk tujuan spesifik yang ketiga. Kuesioner itu harus meminimalkan kesalahan respon, di mana kesalahan respon didefinisikan sebagai kesalahan yang muncul ketika responden memberikan jawaban yang tidak akurat atau ketika responden
mereka salah dicatat atau salah kita analisis. Kuesioner dapat menjadi sumber utama kesalahan respons. Dan meminimalkan kesalahan ini merupakan tujuan penting dari materi yang akan kita pelajari habis ini, yaitu desain kuesioner. Oke. Sebenarnya kelemahan dari desain kuesioner sendiri itu kurangnya teori, karena tidak ada prinsip ilmiah yang menjamin kuesioner yang optimal, yang optimal ataupun ideal. Jadi, bila kita menggunakan tata bahasa yang benar, itu tidak menjamin kuesioner itu akan optimal dan efektif untuk dijawab oleh si responden. Jadi, mungkin ada responden tertentu yang tidak bisa berkomunikasi dengan tata bahasa yang benar. Maksudnya, apa yang kita maksud itu bisa disalahartikan juga oleh responden. Oleh karena itu, kita akan mempelajari kuesioner design proses yang akan menjadi pedoman dan aturan untuk membantu kita mengembangkan keahlian desain kuesioner agar tepat pada responden yang kita sasar. Nah, secara garis besar ini untuk stepnya ada 10 step yang nantinya kita bahas satu-satu. Untuk langkah pertama, dalam desain kuesioner itu kita menentukan informasi yang kita butuhkan. Karena seiring kemajuan penelitian, informasi yang dibutuhkan itu semakin jelas. Jadi sangat membantu untuk kita meninjau komponen masalah dan pendekatannya, terutama pada pertanyaan penelitian, hipotesis, dan karakter yang mempengaruhi desain penelitian. Untuk memastikan lebih lanjut informasi yang diperoleh sepenuhnya membahas semua komponen masalah, kita sebagai peneliti harus menyiapkan satu set tabel dummy. Tabel dummy sendiri itu adalah tabel kosong yang digunakan untuk membuat katalog data. Ini menggambarkan bagaimana analisis akan terstruktur setelah data dikumpulkan. Dan yang ketiga, penting juga untuk kita memiliki gagasan yang jelas tentang respon sasaran, karena karakteristik kelompok responden memiliki pengaruh yang besar terhadap desain kuesioner. Mungkin dari kata-kata dan dari gaya pertanyaan yang akan kita buat itu juga akan menentukan. Jadi kata-kata dan gaya pertanyaan untuk responden kita, misal responden kita ibu-ibu, itu akan berbeda dengan kata-kata dan gaya pertanyaan untuk remaja, mungkin seperti itu. Yang kedua, langkah kedua, specify the type of interviewing method. Jadi, meninjau jenis metode wawancara yang ditentukan berdasarkan pertimbangan. Jadi, pertanyaan yang akan kita rancang untuk wawancara dan sebar kuesioner melalui telepon itu nantinya akan berbeda dengan pertanyaan wawancara yang akan kita kirim melalui email dan internet. Dalam wawancara telepon itu, responden itu berinteraksi dengan kita kan sebagai pewawancara. Tetapi mereka tidak melihat kuesioner secara fisiknya gitu kan. Ini membatasi jenis pertanyaan yang dapat diajukan ke pertanyaan yang lebih pendek dan sederhana, dan begitu pun sebaliknya. Step yang ketiga, setelah informasi yang dibutuhkan itu ditentukan dan jenis metode wawancara diputuskan, langkah selanjutnya adalah menentukan isi pertanyaan individual. Apa sih yang harus disertakan dalam pertanyaan individual? Nah, perlu diingat bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner harus berkontribusi pada informasi yang dibutuhkan atau melayani beberapa tujuan tertentu. Jadi, jika pertanyaan yang diajukan yang terkait langsung dengan informasi yang dibutuhkan, maka pertanyaan itu sebaliknya, jika pertanyaan itu informasinya tidak terlalu kita butuhkan, maka sebaiknya pertanyaan itu bisa kita hilangkan. Yang kedua, kita perlu menanyakan apakah beberapa pertanyaan diperlukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan cara yang jelas, dan jangan gunakan pertanyaan bermakna ganda atau double barrel question. Jadi terkadang beberapa pertanyaan diperlukan itu untuk mendapatkan informasi itu agar tidak ambigu. Jadi sebagai contoh, pertanyaan apakah menurut Anda produk Coca-Cola adalah minuman ringan yang enak dan menyegarkan? Kalau misal jawabannya iya, itu sudah jelas iya kan. Tapi kalau misal jawabannya tidak, itu artinya apakah Coca-Cola itu produk minuman ringan yang enak dan
yang tidak enak dan tidak menyegarkan, ataupun tidak menyegarkan saja, atau dua-duanya seperti itu. Jadi itu membuat suatu pertanyaan itu menjadi bermakna ganda atau double barrel question. Jadi ada dua pertanyaan yang digabungkan menjadi satu. Akan lebih baik jika pertanyaan itu dipisah. Jadi menjadi seperti ini. Apakah menurut Anda Coca-Cola adalah minuman yang ringan dan enak? Dan apakah menurut Anda Coca-Cola adalah minuman ringan yang menyegarkan? Untuk step yang ketiga, overcome the respondent inability and willingness to answer. Mengatasi ketidakmampuan dan keengganan responden untuk menjawab. Nah, peneliti ya, kita sebagai peneliti itu tidak boleh berasumsi sepihak, mengasumsikan bahwa responden itu mau memberikan jawaban yang akurat dan masuk akal untuk semua pertanyaan. Jadi pada kalanya kita harus berusaha untuk mengatasi ketidakmampuan responden untuk menjawab. Jadi maksudnya adalah ketika kita mengajukan suatu pertanyaan ke responden, kita harus memastikan bahwa responden itu mengetahui apa yang kita tanyakan seperti itu, supaya pertanyaan kita akan ditangkap jelas oleh responden seperti itu. Jadi kita harus mengecek beberapa checklist ini, yaitu is the respondent informed, can the respondent remember, is the respondent able to articulate, dan meminimalkan upaya yang diperlukan responden. Jadi terkadang itu responden itu tidak ingin mengisi kuesioner jika kuesioner itu memerlukan effort yang besar seperti itu. Jadi kita harus meminimalkan upaya responden kita mempertimbangkan biar responden itu nggak perlu ribet-ribet buat ngisi kuesionernya kayak gitu. Nah, ini ada beberapa tips untuk meningkatkan kesediaan responden untuk mengisi. Yang pertama, tempatkan topik sensitif di akhir kuesioner. Yang kedua, awali pertanyaan dengan pernyataan bahwa perilaku yang menarik adalah umum. Yang ketiga, ajukan pertanyaan dengan menggunakan teknik orang ketiga. Yang sembunyikan pertanyaan dalam kelompok pertanyaan lain yang bersedia dijawab oleh responden. Yang kelima, memberikan kategori tanggapan daripada meminta angka tertentu. Yang keenam, gunakan teknik acak jika sesuai. Dalam teknik ini, responden diberikan dua pertanyaan. Satu pertanyaan sensitif, dan yang lainnya pertanyaan netral, dan kemungkinan jawaban dia yang diketahui. Untuk step kelima, choose question structure. Jadi pilih struktur pertanyaan yang akan kita buat. Ada beberapa poin penting yang kita garis bawahi untuk step ini. Yang pertama, pertanyaan terbuka berguna dalam penelitian eksplorasi dan sebagai pertanyaan penutup. Dan gunakan pertanyaan terstruktur bila memungkinkan. Dalam pertanyaan pilihan ganda, alternatif jawaban harus mencakup kumpulan semua pilihan yang mungkin dan harus saling eksklusif. Yang keempat, dalam pertanyaan dikotomis, jika sebagian besar responden dapat diharapkan netral, sertakan netral alternatif. Yang kelima, pertimbangan penggunaan teknik split ballot untuk mengurangi bias urutan dalam pertanyaan dikotomis dan pilihan ganda. Step yang keenam, choose question wording. Pilih kata-kata pertanyaan. Di sini ada beberapa step dalam step ini. Yang pertama, definisikan masalah dalam istilah siapa, apa, kapan, dan di mana. Yang kedua, gunakan kata-kata biasa, kata-kata yang harus sesuai dengan tingkat kosakata responden. Hindari kata-kata ambigu seperti biasanya, sering, teratur, kadang-kadang, dan lain-lain. Akan lebih baik jika bertanyanya tuh seperti seberapa sering. Gitu, seberapa sering, nanti di pilihannya ada satu kali, lebih dari 2 kali, atau dan lain sebagainya seperti itu. Yang keempat, hindari pertanyaan yang mengarah atau membiasakan yang memberi isyarat kepada responden tentang jawaban yang seharusnya. Yang kelima, hindari alternatif implisit yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam opsi. Yang keenam, hindari asumsi implisit. Yang ketujuh, responden tidak perlu membuat generalisasi atau menghitung perkiraan. Jadi jangan membuat responden itu kesulitan untuk menjawab suatu pertanyaan, harus perlu ngitung dulu atau lain sebagainya. Akan lebih baik jika data yang kita tanyakan itu data-data umum, kemudian yang menghitungnya itu kita sendiri, seperti itu. Yang kedelapan, gunakan pernyataan positif dan negatif. Step yang ketujuh adalah arrange the question in proper order.
Atur pertanyaan dalam urutan. Yang pertanyaan itu pertanyaan pembuka itu harus menarik, sederhana, dan tidak mengacau. Kedua, pertanyaan kualifikasi harus menjadi pertanyaan pembuka. Informasi dasar harus diperoleh terlebih dahulu, diikuti oleh klasifikasi, dan akhirnya informasi identifikasi. Keempat, pertanyaan yang sulit, sensitif, atau kompleks harus ditempatkan di urutan akhir. Yang kelima, pertanyaan umum harus mendahului pertanyaan khusus. Pertanyaan harus diajukan dalam urutan yang logis. Pertanyaan bercabang harus dirancang dengan hati-hati untuk mencakup semua kemungkinan kontingensi. Soal yang bercabang harus ditempatkan sedekat mungkin dengan soal yang menyebabkan percabangan. Dan pertanyaan bercabang harus disusun sehingga responden tidak dapat mengantisipasi informasi tambahan apa yang akan kita perlukan. Untuk step yang ke-8, identify the form and layout. Ada beberapa tips di step ini. Yang pertama, bagilah kuesioner menjadi beberapa bagian. Yang kedua, pertanyaan di setiap bagian itu harus diberi nomor. Dan yang ketiga, kuesioner harus diberi kode sebelumnya, dan kuesioner itu sendiri harus diberi nomor seri. Yang ke-9, reproduce the questionnaire. Ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama, kuesioner harus memiliki penampilan yang profesional. Jadi kalau misal kita share kuesioner secara offline dan kita print tuh sebaiknya kuesioner itu akan lebih terlihat profesional jika kita ngeprintnya tuh dengan kualitas kertas yang baik seperti misalnya. Yang kedua, format booklet harus digunakan untuk kuesioner yang panjang. Yang ketiga, setiap pertanyaan harus direproduksi pada 1 halaman atau 2 halaman menyebar. Keempat, kolom respon vertikal harus digunakan. Jadi responden itu akan lebih baik mengisi jika jawabannya itu vertikal gitu teman-teman. Terus yang kelima, kisi berguna ketika ada sejumlah pertanyaan terkait yang menggunakan rangkaian kategori respon yang sama. Keenam, kecenderungan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk membuat kuesioner terlihat lebih pendek harus dihindari. Dan yang terakhir, petunjuk atau instruksi untuk pertanyaan individu harus ditempatkan sedekat mungkin dengan pertanyaan. Dan step yang terakhir, eliminate problems by pilot testing. Nah, ini uji coba itu harus selalu dilakukan. Semua aspek kuesioner harus diuji, termasuk isi pertanyaan, kata-kata, urutan, bentuk, dan tata letak, pertanyaan kesulitan, instruksi, dan penghargaan untuk mengambil bagian dalam survei. Responden dalam uji coba harus serupa dengan responden yang akan diikut sertakan dalam survei sebenarnya. Mulailah uji coba dengan menggunakan wawancara pribadi. Uji coba juga harus dilakukan melalui surat atau telepon jika metode tersebut akan digunakan dalam survei yang sebenarnya. Berbagai wawancara harus digunakan untuk uji coba. Ukuran sampel uji coba harus kecil, bervariasi dari 15 hingga 30 responden untuk pengujian awal, dan gunakan analisis protokol dan tanya jawab untuk mengidentifikasikan masalah. Setelah setiap revisi signifikan dari kuesioner, uji coba lain harus dilakukan dengan menggunakan sampel yang berbeda dari responden. Tanggapan yang diperoleh dari uji coba harus diberi kode dan dianalisis. Untuk seluruh step nanti, kalau misal ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan teman-teman. Selanjutnya pengambilan sampel yang akan dijelaskan oleh rekan saya, David, silakan. Baik, mengenai berikutnya yaitu mengenai pengambilan sampel ya. Jadi kalau pengambilan sampel sendiri merupakan cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang signifikan, yang representatif. Nah, berikut ini merupakan tujuan dari pengambilan sampel juga. Populasi pun terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak bisa memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya, serta adanya asumsi bahwa seluruh populasi bisa diwakili oleh sampel. Gitu ya. Berikutnya juga ini ada beberapa tahapan pengambilan sampel, antara lain mendefinisikan populasi yang akan diamati, yang kedua menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin, yang ketiga menentukan teknik atau metode sampling yang tepat, yang keempat melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data, yang terakhir merupakan melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Berikutnya ini adalah
sampling, desain, dan prosedur. Nah, berikut ini populasi merupakan kumpulan semua elemen yang memiliki seperangkat karakteristik yang sama dan membentuk alam semesta untuk tujuan masalah riset pemasaran. Parameter populasi biasanya pun berupa angka seperti proporsi konsumen yang setia pada merek tertentu. Misalnya nih pasta gigi gitu. Informasi tentang parameter populasi dapat diperoleh dengan melakukan sensus atau sampel. Nah, berikut adalah perbedaan dari sensus dan sampel ya. Dari segi biaya, sampel itu lebih murah, kalau di sensus lebih besar. Terus ketersediaan waktunya juga paling cepat itu, paling pendek itu di sampel, sementara di sensus lebih panjang gitu. Jadi berikut ini adalah beberapa dari perbedaan sampel dan versus dengan sensus. Berikutnya ada desain proses dalam pengambilan sampel ya. Nah, berikut tahapannya. Yang pertama ada dalam populasi target, menentukan target populasi, kumpulan elemen atau benda yang memiliki informasi yang dicari oleh peneliti dan tentang yang sekumpulan yang harus dibuat. Itu. Yang kedua elemen, sebuah benda yang memiliki informasi yang dicari oleh peneliti dan tentang yang kesimpulan yang harus dibuat. Berikutnya ada juga mengenai unit pengambilan sampel. Elemen atau unit mengandung unsur yaitu tersedia seleksi di beberapa tahap pengambilan sampel proses. Berikutnya juga ada sampling frame. Nah, sampling frame sendiri sebuah representasi dari elemen sasaran populasi yang terdiri dan daftar atau kumpulan tertuju arah untuk mengidentifikasi target populasi. Itu yang berikutnya ialah adanya ukuran sampel. Nah, banyaknya elemen yang dimasukkan dalam studi penelitian. Gitu. Oke, next. Berikutnya juga ada, berikut ini adalah beberapa klasifikasi dari teknik pengambilan sampel. Yang pertama ada pengambilan sampel secara non-probabilitas. Yang kedua ada pengambilan sampel probabilitas. Nah, keduanya perbedaannya ialah dari non-probabilitas sendiri, teknik pengambilan sampel yang dilakukan tidak menggunakan pilihan kesempatan prosedur, tetapi lebih mengandalkan penilaian pribadi dan peneliti. Yang kedua ada juga pengambilan sampel probabilitas, merupakan prosedur pengambilan sampel di mana setiap elemen dari populasi memiliki teknik tetap di peluang probabilistik untuk dipilih untuk menjadi sampel. Nah, berikut adalah beberapa tabel perbedaan kekuatan dan kelemahan dari pengambilan teknik sampel sendiri. Gitu. Nah, ini juga perbedaan bisa memilih menggunakan teknik probabilitas atau non-probabilitas pengambilan sampel. Gitu. Nah, berikut adalah juga ada final dan initial sample size determination. Nah, yang menjadi faktor penilaian yaitu ada 6 faktor ya. Nah, berikut ini adalah yang pertama ada parameter. Parameter sendiri ialah deskripsi ringkasan dari karakteristik atau ukuran tetap dari populasi sasaran. Parameter menunjukkan nilai sebenarnya yang akan diperoleh jika sensus daripada sampel dilakukan. Berikutnya juga ada statistik. Statistik sendiri ialah merupakan deskripsi ringkasan dan karakteristik atau ukuran dari sampel. Statistik sampel digunakan sebagai penduga antara parameter populasi. Yang ketiga ada juga koreksi untuk sebuah populasi. Koreksi ini perkiraan yang terlalu tinggi dari varians parameter populasi, misalnya rata-rata atau proporsi, yaitu ketika ukuran sampel 10% atau lebih dari ukuran populasi. Gitu. Tingkat yang keempat ada juga tingkat presisi, yang mana saat memperkirakan parameter populasi dengan menggunakan statistik sampel, tingkat presisi sendiri merupakan ukuran interval estimasi yang diinginkan. Ya, ini adalah perbedaan maksimum permissible antara statistik sampel dan parameter populasi. Yang kelima, ada interval kepercayaan. Nah, interval kepercayaan sendiri merupakan rentang di mana populasi sebenarnya parameter akan turun dengan asumsi tingkat kepercayaan tertentu. Yang terakhir ada juga tingkat kepercayaan confidence level. Nah, berikut tingkat kepercayaan adalah probabilitas bahwa selang kepercayaan akan memasukkan parameter populasi. Nah, berikut adalah beberapa simbol atau lambang dari populasi dan pengambilan variabel daripada sampel. Nah, berikut adalah beberapa rumus dalam pengambilan distribusi, teknik sampel distribusi.
Nah, ini adalah pendekatan juga yang mana dalam menentukan ukuran sebuah sampel. Nah, ada 4 tahapan. Yang pertama, beberapa faktor kualitatif juga harus dipertimbangkan ketika menentukan ukuran sampel. Yang kedua, hal ini termasuk pentingnya keputusan, sifat penelitian, jumlah variabel, sifat analisis, ukuran sampel yang digunakan dalam studi serupa, tingkat terjadinya perilaku atau karakteristik dalam suatu populasi, tingkat penyelesaian dan kendala sumber daya. Nah, yang ketiga ada dalam riset penasaran komersial, batasan waktu, uang, dan sumber daya ahli dapat digunakan pengaruh utama pada penentuan ukuran sampel. Berikutnya ada proyek, yang mana ukuran sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan ini. Pendekatan statistik untuk menentukan ukuran sampel yang kami pertimbangkan berdasarkan pada inferensi statistik tradisional. Nah, berikut ini adalah cara perhitungan untuk menentukan ukuran sebuah sampel. Nah, ada 2, yaitu ada tingkat insiden dan tingkat penyelesaian. Nah, tingkat insiden sendiri kemunculan orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penelitian dinyatakan sebagai persentase. Nah, yang kedua, tingkat penyelesaian, persentase responden yang memenuhi syarat yang menyelesaikan wawancara ini memungkinkan peneliti untuk memperhitungkan penolakan yang diantisipasi oleh orang yang memenuhi syarat. Nah, berikut ini adalah improvisasi daripada rating daripada sebuah responden. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada saran dan masukan, mohon dimasukkan. Mungkin ada pertanyaan. Silakan teman-teman yang lain yang tidak presentasi, barangkali ada pertanyaan. Nggak ada yang tanya, udah jelas. Oke, silakan Mas Dita. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya bagi teman-teman kelompok pemapar, dan juga terima kasih kepada Bu Lisa atas izin yang telah diberikan. Pertanyaan dari saya itu ada 2 untuk teman-teman kelompok pemapar dan juga kepada teman-teman yang hadir di room kali ini. Yang pertama itu tentang respons vertikal. Nah, jadi kalau nggak salah tadi Mbak Sulis sempat ngejelasin, kalau nggak salah di step ke-6 atau ke-7 gitu, ada pembahasan tentang respons vertikal. Nah, terus setelah saya dengarkan lagi, ternyata belum ada penjelasan tentang respons vertikal itu seperti apa. Dan saya coba cari di internet, ternyata juga nggak ada artikel yang membahas tentang respons vertikal tersebut. Jadi mungkin teman-teman yang ada di room ini bisa berkenan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan respons vertikal tersebut. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan pertama. Lalu, sepertinya bukan di step ke-6 sih, tapi ada di slide selanjutnya gitu. Iya. Iya, mungkin saya langsung geser ke pertanyaan kedua aja. Tadi juga Mas David sempat menjelaskan tentang perbedaan sampel dan juga sensus. Nah, kalau dari saya pribadi, perbedaan poin ketiga itu masih rada bingung. Jadi mungkin dari teman-teman kelompok pemapar berkenan untuk memberikan penjelasan lagi terkait perbedaan antara sampel dan juga sensus. Terima kasih. Itu pertanyaan dari saya. Selamat siang. Oke, silakan. Siang. Terima kasih Mas Bika atas pertanyaannya. Mungkin bisa ditampung dulu nggak Bu Lisa ya? Mungkin dilanjut sama ini, mungkin ada yang resen lagi. Silakan. Iya, permisi sebelumnya. Nama saya Muhammad Fatah, NRP 90. Boleh minta tolong untuk ditampilkan slide step 4? Ya, ini tadi di penjelasannya di poin nomor 6 itu gunakan teknik acak jika sesuai. Saya cuma ingin tanya, maksudnya sesuai itu dalam kondisi atau situasi seperti apa yang digunakan? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Muhammad Fatah atas pertanyaannya. Mungkin ada satu lagi teman-teman.
Jika tidak ada, mungkin kami minta waktunya sebentar Bu Lisa untuk untuk silakan. menjawab pertanyaannya. Mohon maaf, Mas Dwika, untuk pertanyaan pertama terkait kuesioner tadi, apa ya, Mas? Mohon maaf, boleh diulangi mengenai. Ya, nggak apa-apa. Pertanyaan tentang kuesioner tadi, itu apa yang dimaksud dengan respons vertikal? Kalau nggak salah tadi ada di ini, slide yang dijelaskan oleh Mbak Zulis tadi. Oh ya, makasih Mas Dwika. Iya Mas Dwika, mohon izin menjawab Mas untuk pertanyaan respons vertikal itu maksudnya seperti apa sih? Jadi berdasarkan literatur buku yang jadi acuan kita untuk menampilkan presentasi kali ini, kolom respon vertikal itu gini Mas, di dalam kita memberikan pertanyaan untuk responden, kita memberikan kuesioner itu akan lebih mudah bagi akan lebih mudah bagi responden itu membaca satu kolom daripada membaca menyamping di beberapa kolom gitu. Jadi sebentar saya carikan contohnya ya Mas ya. Jadi jadi gini Mas, kalau misalnya kita mendapatkan suatu kuesioner, ada dua jenis pertanyaan. Misal kalau kamu melihat suatu preferensi kamu membeli suatu baju. Yang pertama, opsi pertama ada dari kain, yang kedua dari harga, yang ketiga dari misal dari brand kayak gitu. Ada 3 opsi ya. Itu akan lebih baik berdasarkan literatur yang saya baca, akan lebih baik jika kita sajikannya itu dalam bentuk vertikal. Jadi opsinya ke bawah gitu Mas, bukan ke samping kayak gitu. Itu maksud dari respon vertikal kayak gitu Mas. Apakah menjawab ya Mas? Mungkin kalau misal nanti bisa ditambahin Belisa, akan ditambahin Belisa di akhir mungkin ya Mas ya. Mungkin yang dimaksud sama Mbak Indah itu, kalau misalnya kita bikin kuesioner dalam satu kolom gitu ya, itu kan pertanyaannya pasti urut ke bawah gitu ya.
1, 2, 3 itu kan urut ke bawah. Responden itu lebih mudah membaca ketika urutannya itu jelas. Kalau misalnya pertanyaannya di kolom pertama, kemudian jawabannya kan ada ya, misalnya pertanyaan, pertanyaan, jawabannya liketnya yang vertikal. Nah itu kan bikin bingung, karena kita sudah terbiasa kan ketika menggunakan kuesioner selalu urut ya. Sebelah kiri itu pertanyaan, kemudian sebelah kanan itu Likert skala 1 sampai 5. Betul kan ya? Kan kalau misalnya dibuat barisnya yang Likert, kolomnya yang pertanyaan itu kan jadi bingung ya. Betul nggak? Kalau Anda dikasih kuesioner seperti itu bentuknya, bisa ditangkap ya, Mas Dwika ya. Oke, pertanyaan kedua dari Mas Dwika tadi, silakan. Baik, izin ini ya Mas ya. Siapa namanya? Sulis, boleh balik ke slide? Halo Sulis. Oke. Slide berapa gambaran? Ini yang perbedaan sensus dengan pengambilan sampel. Iya ini ya Mas ya, benar ya Mas Dwika ya. Terkait pertanyaan ini ya tadi ya. Halo, permisi Mas Dwika. Iya, yang itu David yang Iya. oleh Sulis. Tapi tolong difokusin di poin ketiganya aja. Karena kalau yang aku baca itu semua poin kecuali poin ketiga itu insya Allah udah clear. Oh, kalau dari ukuran populasi ya berarti ya Mas ya, dari segi ukuran populasi ya. Iya, jadi gini Mas, menurut studi literasi yang saya baca juga berdasarkan buat acuan kita ya, kita mendapatkan bahwasanya referensi kalau sensus itu sendiri merupakan yang mana metode sistematis itu dia mencatat data tentang anggota beberapa populasi. Sementara kalau yang pengambilan sampel sendiri itu bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili seluruh kelompok. Jadi perwakilan aja Mas kalau yang dari pengambilan sampel itu kalau menurut asumsi saya pribadi ya gitu. Dan dalam sensus itu kalau setiap unit itu pasti populasinya diteliti, tapi kalau di dalam pengambilan sampel itu hanya beberapa segelintir beberapa populasi yang dipilih untuk sebagai sampel penelitian gitu sih Mas. Mungkin bisa ya kurang lebihnya nanti dibantu sama Ibu Lisa. Sebenarnya sensus itu juga termasuk kuesioner ya. Itu nanti ada di non-probability sampling. Nanti coba dicek ya, di non-probability sampling itu seperti apa. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa tadi ya? Habisnya Mas Dwika tadi siapa? Mas Fatah, Ibu. Oke, silahkan. Oh ya, Mas Fatah tadi menanyakan mengenai teknik acak ya. Teknik acak waktu kita kuesioner. Jadi kalau misal kita mau mengarahkan responden itu ke dalam dua jenis opsi yang berbeda. Yang pertama itu dua pertanyaan yang berbeda. Yang pertama pertanyaan sensitif itu pertanyaan sensitif, dan yang kedua itu pertanyaan netral, dan kita memprediksikannya kemungkinan jawabannya gini sebentar.
Ya, saya ulangi Mas, untuk pertanyaan teknik acak ini digunakan waktu kapan gitu ya Mas? Kira-kira tadi pertanyaannya. Konfirmasi Mas, apakah benar? Iya. Ya. Tadi katanya lebih baik ada kondisi Jika atau sesuai. situasi seperti apa yang digunakan. Iya, jika sesuai. Mungkin jika salah, mungkin nanti bisa dikoreksi sama Bu Lisa. Ini menurut sepaham saya, teknik acak ini sebenarnya kan kayak kita memberikan dua pertanyaan yang jawabannya itu ada atas dari pertanyaan netral dan pertanyaan sensitif gitu ya Mas. Dan kita nggak bisa mengetahui siapa yang jawab ya dan siapa yang jawab tidak. Jadi ini analoginya kayak responden itu disuruh milih pertanyaan secara acak gitu kan, kayak melempar koin. Jadi untuk kapan digunakannya mungkin adalah ketika pertanyaan yang kita ajukan itu terlalu sensitif untuk diajukan mungkin atau sebenarnya kita juga tidak memerlukan informasi gini. Kalau misalnya diajukan itu akan terlalu sensitif untuk pengguna, jadi kita kasih acak kayak gitu. Jadi kita kasih random. Ya, aku bingung sebenarnya Mas sebenarnya. Gini. Jadi nanti saya coba bantu ya. Pada dasarnya kalau Anda membahas teknik pengambilan acak ya atau probability sampling itu kita melihat teknik pengambilan sampelnya itu pakai kaidah peluang. Jadi kaidah peluang, nanti Anda buka-buka lagi ya statistiknya. Nah, yang perlu Anda catat itu dalam menentukan ukuran sampel, kita itu kan nggak bisa sembarangan ya. Kita harus mengikuti kaidah dari teori para ahli. Mungkin Anda pernah dengar yang namanya Slovin, ya. Ada rumus Slovin, kemudian ada rumus macam-macam ya. Jadi pada dasarnya itu kita harus melihat itu, kita terapkan kaidah peluang supaya apa? Kita bisa melihat yang namanya sampling frame. Jadi sampling frame itu daftar yang isinya itu elemen-elemen populasi beserta informasinya. Nanti coba ya dibuka lagi ya. Sebenarnya kan kita belajar riset pemasaran, Anda pasti sudah dapat di statistik bisnis ya, terkait sampel, populasi, non-probability, probability, itu kan sudah dapat kan di statistik. Ya, ini kan sebenarnya hanya mereview kembali, gitu ya. Nanti coba Ibu akan bantu ya, kita saling melengkapi ya. Mungkin aja nanti pada saat itu menjelaskan juga ada yang lupa, gitu ya. Oke, sudah ya. Pertanyaan sudah cukup mungkin. Saya teruskan untuk materi dari Ibu ya. Baik. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih Mbak Indah dan Mas Terima David kasih ya, Bu. untuk presentasinya hari ini. Cukup jelas gitu ya, walaupun tidak sempurna nggak apa-apa, karena pada dasarnya memang kita semua dalam proses belajar ya, memang harus dibaca. Jadi riset pemasaran itu nggak bisa kita baca satu kali. Anda itu kalau belajar statistik kan harus berulang-ulang ya, bacanya supaya nggak lupa gitu. Oke, hari ini kita bahas terkait dengan kuesioner dan juga desain formulir ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah dijelaskan ya, kuesioner itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kuesioner apa?
You know? Kuesioner itu serangkaian pertanyaan yang diformalkan gitu ya dalam bentuk tulisan, di mana fungsinya untuk memperoleh informasi dari responden ketika kita melakukan suatu penelitian. Betul nggak? Biasanya daftarnya kuesioner itu bisa kita berikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada si responden. Anda bisa datang face to face gitu ya, atau Anda misalnya pakai media lain, kayak sekarang itu ada namanya Google Form, nah, itu bisa ya. Nah, fungsinya apa sih? Kita untuk melihat gitu ya, mengukur bagaimana perilaku si konsumen itu, sikapnya bagaimana, preferensinya si konsumen itu terhadap suatu produk atau jasa itu gimana, pendapatnya, terus intentionnya dia dari respon penelitian yang Anda lakukan. Anda kan kalau riset pemasaran kan pasti ingin tahu ya, ini lagi meneliti apa sih, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya kita berikan kuesioner itu kepada si konsumen, kuesioner itu kan sifatnya ada berapa, jenisnya ada berapa, ada yang tahu nggak? Ada 3 ya, ada kuesioner terbuka, kuesioner apa? Tertutup, apa lagi? Kuesioner campuran. Kalau kuesioner terbuka itu gimana? Kita memberikan kesempatan kepada responden, jadi Anda itu sudah nulis gitu ya, nulis di pertanyaan yang Anda berikan ke responden, responden ngisi. Jadi dia bukan pilihan ganda, tapi dia menceritakan, nah, itu terbuka, gitu ya. Tapi si peneliti juga harus jeli, supaya apa? Jangan sampai pertanyaannya itu ambigu. Orang itu mau jawab itu bingung, ini yang mana? Ya, nanti saya kasih contohnya. Kemudian kalau kuesioner tertutup apa? Daftar pertanyaannya sudah kita berikan jawaban sekaligus. Bisa jawabannya misalnya ya atau tidak, atau misalnya mencentang gitu ya, centang list Likert dari 1 sampai 5, 1 misalnya kurang puas, 5 itu sangat puas, nah seperti itu. Kalau kuesioner campuran, itu adalah gabungan dari kuesioner terbuka sama tertutup gitu ya. Jadi tujuan kuesionernya itu harus bisa menerjemahkan informasi yang dibutuhkan ke dalam serangkaian pertanyaan spesifik yang ujungnya itu bisa dijawab sama responden. Nah, kuesioner itu harus bisa mengangkat, memotivasi, dan mendorong si responden untuk menyelesaikan kuesioner. Anda sering nggak ketika disodori kuesioner yang pertanyaannya banyak, males nggak? Males ngisi kan? Paling awal-awal Anda isi gitu kan, misalnya anonim lah, hanya ngisi, karena pada dasarnya nama itu diperlukan di dalam kuesioner. Kenapa? Itu untuk, kan kita nggak tahu namanya, misalnya kayak Bu Lisa itu, nama Lisa itu kan banyak kan, nggak cuma ibu aja kan, nama Muhammad itu juga banyak. Nah, itu untuk mengidentifikasi namanya itu siapa. Misalnya Muhammad Afif, nah itu dikasih kode nanti, 01, 02, nama itu perlu. Kemudian yang tidak diperlukan itu sebenarnya alamat gitu ya, kalau usia itu kita perlukan, gender juga kita perlukan, gaji kita perlukan gitu ya, untuk beberapa penelitian. Kemudian kuesioner itu tujuannya harus bisa meminimalkan kesalahan respon. Sering kan kalau misalnya kita itu bikin kuesioner asal-asalan kan. Anda kalau misalnya meneliti sesuatu, berangkat bikin kuesionernya gimana? Ada yang tahu nggak? Atau mau berpendapat? Misalnya Anda skripsi, variabel Anda katakanlah ini yang singkat ya, misalnya influencer credibility, kemudian purchase intention, ujungnya brand loyalty. Misalnya ada 3 variabel, independent, intervening, sama dependent. Misalnya ada 3 gitu ya. Anda bikin pertanyaan kuesionernya, Anda ngarang atau gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya Anda di riset gitu ya, Anda nggak boleh loh bikin kuesioner itu. Saya rasa Bu, kalau intention itu kan, purchase intention itu niatnya untuk membeli. Ya sudah, saya akan tanya, bagaimana niat Anda untuk membeli produk ini? Nggak seperti itu, kuesioner itu. Jadi, untuk membuat kuesioner, apalagi pada variabel penelitian, gitu ya, atau variabel riset Anda harus banyak-banyak baca artikel.
Anda harus lihat artikel A atau artikelnya misalnya artikel Rizal, gitu ya, penulisnya Rizal, dia bilang di situ, oh kalau influencer credibility itu dilihat dari trustworthiness-nya dia, dilihat dari kemenarikannya dia. Nah itu indikator yang dibuat. Nanti kan dari indikator variabelnya tadi untuk pengukurannya, kita buat bahasa yang lebih mudah untuk pertanyaan kuesioner. Jadi kuesioner di riset itu nggak Anda bikin sendiri, tapi harus berdasarkan riset yang sudah ada. Bisa dipahami ya? Itu ya. Jadi kalau yang bikin kuesioner asal-asalan, yang sekarang sudah tahu. Kemudian ketika Anda buat pernyataan gitu ya di kuesioner ataupun pertanyaan, pada dasarnya Anda harus membuat itu mudah dipahami sama si responden Anda. Gimana caranya? Anda kalau misalnya bikin, coba tanya temennya, kamu ngerti nggak pilot test ya? Kuesioner itu perlu pilot test. Anda tahu nggak maksud dari pertanyaan saya? Ini maksudnya apa ya? Saya kok kurang paham, berarti harus diperbaiki. Kalau bisa, gitu ya, kalau bisa, kuesioner itu tanyakan sama anak SD. Atau orang yang tidak sekolah. Karena apa? Karena mereka itu bahasanya jauh lebih mudah, gitu ya, nggak jelimet. Kadang kita itu kan supaya bahasanya SPOK, supaya bagus, itu kadang-kadang kan terlalu bertele-tele ya di kuesioner. Nah itu kan dicoba kita hindari ya. Jadi kalau kita membuat kuesioner itu yang pertama ya, harus sederhana. Bahasanya itu to the point ya. Kemudian tidak kompleks, yang dibahas itu nggak kompleks, bisa dipahami. Kemudian ukurannya jelas. Ukuran itu kayak misalnya gini, apakah bangunan ideal untuk apartemen 1 bedroom gitu ya, itu sekitar 20 meter persegi. Anda sebut 20 meter persegi, ada ukurannya. Jangan sampai apakah ukuran untuk apartemen 1 bedroom itu harus luas. Nah luas itu kan seberapa, kan nggak jelas. Jadi ukurannya itu harus jelas. Kemudian pertanyaan yang diberikan jangan bertele-tele, ya kayak tadi dulu. Kadang-kadang karena bertele-tele respondennya itu jadi bingung. Ini maksudnya yang mana sih gitu kan? Karena tadi bahasanya itu terlalu tidak to the point. Kemudian Anda juga harus bisa mengkategorikan pertanyaan Anda. Tahu nggak? Jadi kalau kuesioner itu kan pertanyaan mudah dulu, kemudian sedang, baru sangat sulit. Jangan sampai Anda yang sangat sulit ditaruh di depan. Begitu ditaruh di depan, nggak mau nanti dibaca sama si respondennya karena terlalu bingung dan sebagainya. Kemudian diharapkan tadi ya tidak membingungkan si responden untuk meminimalkan kesalahan. Gitu ya. Kemudian ini sudah dijelaskan cukup baik ya sama Mbak Indah tadi, step by step-nya. Tapi pada dasarnya ketika kita membuat kuesioner ya, kita harus bisa menentukan tujuan kuesionernya. Tujuan kuesioner bisa kita tahu dari mana? Dari rumusan masalah dan data dalam penelitian kita. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Jadi pada dasarnya ketika kita sudah tahu rumusan masalah kita, data yang kita mau itu seperti apa, terkait informasi yang kita inginkan itu, kita sudah bisa menentukan tujuan dari kuesionernya. Kemudian kita membuat yang tadi Ibu sampaikan, daftar pertanyaan kuesionernya. Dari mana? Dari ukuran variabel penelitian. Yang tadi loh, kalau misalnya saya punya influencer credibility, kemudian saya punya interveningnya itu poor case intention, kemudian dependentnya itu saya punya brand loyalty. Setiap variabel itu punya indikator. Nah, indikator itu adalah item pertanyaan atau kata kunci pertanyaan kita yang dioperasionalkan gitu ya. Jadi indikatornya kita operasionalkan menjadi pertanyaan penelitian. Kemudian kita menentukan kita mau kuesioner jenis apa. Kita mau yang tertutup tadi, kemudian kita mau yang terbuka atau mau yang campuran. Itu kita pilih ya. Kemudian tadi
harus terstruktur, gitu ya katanya Mbak Indah. Kemudian kalau misalnya Anda membuat kuesioner itu harus berurutan. Nanti ya, Ibu kasih contohnya di slide berikutnya. Kemudian yang terakhir ya, angka terakhir itu melakukan pilot test. Jadi ketika bikin kuesioner sudah jadi, tanyakan ke teman. Kalau bisa yang tadi, katanya Ibu, anak SD itu kasih kuesioner Anda. Paham nggak sama isinya? Itu ya. Bisa dipahami sampai dengan di sini? Bisa ya. Kemudian sebelum Ibu ke sini ya, di kuesioner ada karakteristik yang harus kita tahu ya. Apa aja karakteristiknya? Ada yang tahu nggak? Yang tahu? Misalnya keseragaman, gitu ya. Kalau kita memberikan kuesioner itu kan tidak boleh membedakan antara responden satu dan responden yang lain. Misalkan ini, Anda mengevaluasi sebuah perusahaan, maka daftar pertanyaannya harus sesuai dengan itu kan, temanya itu kan. Ya terkait perusahaannya, karyawannya, kemudian ritme kerjanya, suasana kantornya, dan sebagainya gitu kan. Yang kedua apa? Apa karakteristiknya? Eksplorasi ya. Kalau eksplorasi, misalnya Anda kan di kuesioner itu kan bisa ya. Ketika Anda gini ya, di penelitian itu ketika penelitiannya masih baru, itu kan dilakukan kualitatif. Setelah kita kualitatif itu kan banyak kata kunci yang disebut gitu ya, atau titik jenuh yang disebut. Kemudian kita coba explore, kita olah datanya, kemudian datanya itu tadi kita buat kuesionernya untuk mengetahui apakah ini tuh bisa menjadi variabel baru dalam suatu penelitian. Tapi ingat ya, kalau kita melakukan kualitatif, itu tidak bisa dilakukan di riset yang general. Artinya studinya itu hanya untuk studi itu aja. Misalnya, saya melakukan wawancara atau penelitian kualitatif ke responden peminum jamu, saya gitu. Gitu ya, responden saya itu customer jamu. Nah, saya tidak bisa menggunakan variabel itu untuk meneliti customer saya di penggunaan tourism. Kan beda kan? Ya, bisa ditangkap ya. Itu eksplorasi ya. Kemudian yang tadi ya, urutan pertanyaan dalam kuesioner itu harus jelas. Jadi Anda ingat-ingat ya, ada 3 ya. Kemudian kalau di sini ya, ini terkait dengan kuesioner surat. Mungkin Anda pernah tahu ya. Anda dikirimin surat, kemudian Anda ditanya. Ini ada 10 peringkat nama toko. Silahkan Anda memberikan peringkat gitu ya. Nomor 1 itu adalah yang Anda sukai. Ya, jadi toko yang paling Anda sukai itu Anda kasih nomor 1, dan yang tidak disukai peringkatnya 10. Misalkan Anda disodori ada Zara, ada Sogo, kemudian ada Matahari Department Store, ada Hypermart, ada Hero, ada Transmart gitu ya, dan lain-lain sampai 10. Kemudian di surat itu ditulis, kan ini kan ada ya nomor 1 ini, itu sampai 10 gitu ya. Anda kasih nomor 1 sampai 10. Dan setiap, misal gini ya, saya pilih nomor 1 ini angka 10. Nomor 2 nggak boleh saya ngasih angka 10 lagi. Jadi antar nomor nggak boleh sama. Bisa dipahami ya. Itu untuk peringkat. Kemudian kalau di telepon, pernah nggak Anda dapat telepon yang isinya diminta untuk apa ya, memberikan penilaian. Biasanya kalau Anda habis disuruh orang tua servis mobil gitu kan, biasanya kan ada kuesioner lewat telepon. Ibu, saya minta waktunya 3 menit saja untuk mengisi preferensi tingkat dari skala 1 sampai dengan 10. Apakah Anda cukup puas dengan pelayanan kami? 1 tidak puas, 10 itu menunjukkan Ibu puas. Silakan memilih. Nah, ini sama. Kalau misalnya Anda diberi nama toko itu ya, nama toko 1 sampai 10, Anda suruh menilai itu sama. Itu kuesioner kalau melalui telepon itu bisa dilakukan. Kalau kuesioner pribadi, ini pemberian kartu. Jadi Anda gitu ya, dikasih kartu 1 sampai 10, nama
satu kartu itu punya nama tokonya, kemudian mungkin disertai dengan kelebihan tokonya, kemudian kalau misalnya mau jadi member di situ harus bagaimana dan sebagainya, itu Anda kasih nilai. Pertama, oke, dari 10 kartu ini tolong kasih saya toko yang paling Anda suka. Anda dikasih pilihan, karena mungkin asosiasinya gitu ya, pengen melihat bagaimana brand atau nama tokonya itu yang paling bagus itu yang mana, supaya mungkin ada ajang penghargaan dan sebagainya. Nah, si responden ini ditanya, disuruh kasih saya dari 10 kartu satu yang paling Anda suka. Ya, kartu pertama itu yang paling disukai. Berurutan sampai kartunya habis. Itu kuesioner pribadi ya. Nah, kalau kuesioner elektronik ya ini sudah Anda gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin itu nggak ada yang belum pernah coba Google Form. Jadi semuanya pasti sudah pernah coba gitu ya. Ini kan pasti ada nama, kemudian ada mungkin usia gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini bisa dikelola sendiri dari responden ngisi langsung tanpa dilihat oleh Anda gitu ya, tanpa diganggu oleh Anda, ngisi sejujurnya gitu ya. Kadang itu kita kan kalau ngisi kuesioner ditungguin orangnya itu kan nggak nyaman ya, betul nggak? Anda kan pasti entah itu terburu-buru, entah mau ngisi nggak enak, ya isi nggak puas gitu ya, katakanlah indikatornya tidak puas, itu juga nggak enak, karena di situ ada nomor telepon Anda dan sebagainya, gitu ya. Nah, pada dasarnya gitu, ada kelebihan dan kekurangan kuesioner. Ya. Kalau kelebihannya kita tahu ya, kita tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses pembuatan, artinya kalau mau bikin Google Form, ya sudah bikin, kirim linknya di media sosial. Nggak susah kan? Itu ya. Kalau misalnya Anda nanti juga ada ya, convenience sampling, mungkin tahu ya. Convenience sampling itu kan kita ketemu kita ketemu responden secara tidak sengaja, sifatnya random, itu nggak sengaja ketemu karena mungkin terbatas biaya dan sebagainya. Pokoknya saya dapat sampelnya itu karena faktor kemudahan, misalnya seperti itu ya. Itu juga bisa dilakukan. Kemudian kuesioner itu sifatnya dia bisa dilakukan melalui online tadi ya. Kemudian datanya juga bisa banyak. Kemudian penelitinya nggak perlu datang langsung ketemu sama si respondennya, dan responden itu bisa jujur dalam mengisi kuesioner. Kalau kekurangan, ya kita tahu ya, namanya responden itu kan nggak mesti 100% dia ngisi jujur ya. Ada kalanya kan, pokoknya saya ngisi 3 aja deh, nilainya dari skala Likert 1-5, cukup aja semua. Nah itu kan jadinya apa? Asal-asalan kan? Kalau asal-asalan datanya nggak valid, betul ya? Kadang juga ada peneliti yang responden yang karena usia itu ya, atau mungkin karena rapetnya jarak kolomnya yang diberi sama si peneliti, maunya ngisi 4 skala Likertnya, ngisinya jadi 3 atau jadi 5 karena salah kasih centang terlalu rapet, salah lihat. Nah itu kan juga perlu dilihat ya. Kemudian kekurangannya juga ketika kita melakukan kuesioner pasti ya, responden kita kan sudah kita tentukan ya, mau rentang usia berapa, pendidikan yang seperti apa. Kemudian barangkali kuesioner itu tidak bisa dibaca ketika Anda pakai online, nggak bisa dibaca sama orang yang rentan ya, artinya orang yang usianya sudah lanjut, yang mungkin tidak terbiasa pakai gadget. Kalau misalnya Anda pilih kuesioner online. Gitu ya, kalau kekurangan dan kelebihannya. Nah, kalau di sini, ya, Anda lihat di slide ini, kadang-kadang di dalam kuesioner, itu kata-kata ambigu sangat sering dilakukan sama si peneliti. Contoh, Anda coba ya, bedakan. Apakah menurutmu Coca-Cola adalah minuman ringan yang enak dan menyegarkan? Ini bisa nggak Anda jawab cuma satu? Enak tapi nggak menyegarkan. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa kan? Nah ini namanya ambigu. Maka dari itu kita harus memisah menjadi dua pertanyaan ya. Apakah menurutmu Coca-Cola itu minuman ringan yang enak
Dan satunya, apakah menurutmu Coca-Cola minuman ringan yang menyegarkan? Bisa dipahami ya? Dalam satu pertanyaan tidak boleh ada dua jawaban. Satu pertanyaan itu harus satu jawaban, satu pilihan jawaban supaya tidak ambigu. Gitu ya, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian ketika ini juga salah ya, misalnya gini, berapa kaleng minuman soda yang Anda konsumsi selama 4 minggu terakhir? Bisa nggak Anda jawab misalnya di sini katakanlah banyak, sedikit, cukup, nggak bisa kan dijawab seperti itu kan? Maka gitu ya, pertanyaan dirubah, seberapa sering Anda mengkonsumsi minuman bersoda dalam 1 minggu? Nah, kemudian dikasih pilihan, kurang dari sekali dalam 1 minggu, 1 hingga 3 kali per minggu. Nah, ini ada pilihannya, bukan yang seperti ini. Kalau misalnya tadi ya, penelitian, kuesioner terbuka itu kan tidak ada pilihan, ya kan? Ini bentuk kuesioner terbuka, tapi sulit untuk dijawab, karena sifatnya yang tadi, ya bisa aja si responden ngomongnya, oh saya sering. Udah selesai. Yang di sini loh. Bisa dipahami nggak? Saya sering, saya jarang. Kalau dilakukan kuesioner terbuka seperti itu. Kalau kita sudah ngasih seperti ini, range yang jelas, ukuran yang jelas, maka itu bisa memudahkan responden untuk memilih jawaban. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian, ini terkait pilihan ganda ya. Ini saya yakin sudah paham lah bagaimana cara untuk membuat Likert ya. Pilihan ganda misalnya Anda boleh pakai skala Likert 1 sampai 5 atau skala Likert 7 ya, itu pilihan ya. Kemudian sebuah pertanyaan dikotomis, tahu nggak dikotomis itu? Pertanyaan yang punya jawabannya hanya ya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Gitu ya. Seringkali di dalam pertanyaan penelitian itu jawabannya nggak bisa itu, nggak bisa cuma 2. Sehingga apa yang bisa dilakukan? Ditambahkan namanya alternatif. Bisa jadi kan ketika kita ditanya sama peneliti, apakah Anda berniat membeli mobil baru dalam 6 bulan ke depan? Masa Anda mau bilang iya dan tidak aja? Kalau misalnya Anda pengusaha, sekarang mungkin lagi surut gitu ya, permintaan dari pasarnya, Anda mau bilang kebetulan mobilnya memang yang diinginkan ya. Anda kan mau jawab, tidak, tapi nanti 6 bulan atau 3 bulan lagi saya dapat kerjasama proyek yang mungkin untungnya bisa dibuat beli mobil, misal gitu ya. Nah, artinya kenapa? Harus ada jawaban netralnya. Tidak tahu itu kan bisa di antara saya mungkin bisa membeli atau mungkin saya belum membeli dulu, tapi di bulan ke-7 saya akan membeli. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Oke. Kemudian, ini juga pemilihan kata-kata pertanyaannya. Kalau misalnya mendefinisikan masalah, kita tahu kita harus ada yang namanya siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, itu terkait cara ya. Kemudian contoh gini, pakai sampo merek apa? Bisa jawab nggak Anda? Yakin dalam 1 bulan Anda samponya sama? Ya, saya lihat yang promo Bu, kalau Pantene lagi promo saya beli Pantene, kalau misalnya Head and Shoulder yang promo ya saya Head and Shoulder, saya nggak masalah Bu, pokoknya sampo anti ketombe gitu ya. Kan nggak bisa kan kita sendiri. Nah, makanya ketika jawabannya itu mereknya terlalu banyak, ya kita beri gini, merek sampo apa yang Anda gunakan secara pribadi di rumah selama 1 bulan terakhir. Jika ada lebih dari 1 merek, maka cantumkan semua merek yang berlaku atau yang Anda konsumsi. Gitu ya. Jadi Anda harus tahu, kira-kira, nah itu tadi fungsinya harus tanya sama teman. Kadang itu peneliti itu udah merasa bahwa kuesioner saya itu sudah paling bagus, bisa dimengerti sama orang lain. Nah, itu udah biasa seperti itu gitu ya. Jadi memang harus pakai kacamata yang lain. Kemudian ini, apakah menurut Anda
distribusi minuman ringan itu sudah memadai. Bingung kan? Maksudnya gimana memadai itu sudah terkirim dengan baik atau saya bisa mengakses gitu ya produknya, saya bisa membeli di mana gitu kan. Kalau misalnya saya ganti kalimatnya, apakah menurut Anda minuman ringan sudah tersedia saat Anda ingin membelinya? Nah, ini kan bisa Anda jawab tadi ya, pakai dikotomi bisa, pakai netral ya, oh iya, tidak, atau misalnya saya bisa membeli di minimarket terdekat, saya bisa membeli di supermarket, ada tingkatan tokonya. Saya di toko kelontong, kemudian di supermarket, hipermarket, mall, dan sebagainya itu bisa dicantumkan. Kalau misalnya Anda mau kuesioner yang tertutup. Itu ya, bisa dipahami ya. Kemudian di sini juga, ini seringkali penggunaan kalimat kata yang agak ambigu ya. Dalam sebulan biasanya, seberapa sering Anda berbelanja di departemen store? Yang Ibu sampaikan tadi, oh nggak pernah, kadang-kadang, ini double ya, sorry ya, double. Kemudian sering, secara teratur, nah ini salah. Kita kasih yang tadi, referensi, kurang dari sekali, 1 atau 2 kali, 3 atau 4 kali, lebih dari 4 kali. Itu ya, pilihannya jelas. Kemudian, di urutan ketika kita memberikan pertanyaan kepada si responden kita harus memberikan pertanyaan yang pembuka, yang menarik gitu ya. Anda kan pasti menceritakan kan, kuesioner itu kan enggak ujuk-ujuk langsung nomor 1. Saya nanya ini kan enggak. Anda mendeskripsikan kuesioner, misalnya, nama saya Lisa Rosdiana, saya adalah dosen dari Departemen Manajemen Bisnis, saya sekarang sedang meneliti terkait dengan keinginan mahasiswa untuk misalnya dia belajar secara luring atau daring, nah itu kan dijelaskan, tapi secara singkat dan menarik. Kenapa kok penelitian ini harus dilakukan, gitu ya. Kemudian kita juga harus melihat jenis informasinya. Kita kan sebelum membuat kuesioner kita sudah punya informasi dasar ya, misalnya identifikasi pengukuran variabelnya dan sebagainya. Kalau pertanyaan sulit dan sifatnya sensitif atau kompleks gitu ya, itu boleh ditaruh di akhir urutan atau jangan di tengah ya. Artinya ketika pertanyaan kuesionernya mau selesai, bisa dipahami ya. Jadi jangan di depan atau jangan di tengah, itu dikhawatirkan nanti si responden apa bahasa Indonesianya, mutung itu apa ya, jadi nggak mau gitu loh, tiba-tiba jadi berhenti nggak mau ngisi atau dia ngawur, terus pokoknya saya isi sebisanya. Jadi kayak gitu, karena saya sudah males, ini pertanyaan sensitif, saya nggak mau meneruskan. Jangan-jangan nanti ada pertanyaan jebakan dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ini adalah menentukan order pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu nyambung. Misalkan ya, pertanyaan question research yang pertama ya. Pertimbangkan apa yang penting bagi Anda dalam memilih departemen store. Itu kan Anda mendeskripsikan apa-apa. Kemudian pertanyaan kedua, dalam memilih departemen store, seberapa pentingkah tingkat kenyamanan lokasinya? Itu kan saling berurutan. Nah, kalau bisa membuat kuesioner itu seperti itu. Dia berurutan satu dengan yang lain. Bisa dipahami nggak? Sampai dengan di sini. Bisa ya? Oke, saya lanjutkan. Ini adalah diagram alir untuk desain kuesioner. Saya yakin Anda bisa membaca flowchart ini dengan bagus ya. Artinya kalau misalnya kita melakukan pembelian di departemen store, ya, kita kan pasti akan ditanya ya, di kuesioner itu. Ini kita bikin alurnya juga boleh. Jadi kita tentukan temanya apa, flowchartnya seperti apa, baru kita bikin sesuai dengan indikator. Itu bisa seperti ini. Itu kalau untuk mempermudah yang tadi urutannya. Nah, pada dasarnya gitu ya, ketika Anda membuat kuesioner, Anda harus melakukan namanya prapengujian. Prapengujian itu untuk mengidentifikasi dan menghilangkan adanya masalah yang timbul akibat kuesionernya. Jadi kuesioner itu sebelum Anda lempar ke, Anda misalnya pakai rumus Lovin, ketemunya dari total populasinya 150 minimal sampel Anda, misalnya gitu ya.
Anda gunakan 15-30 responden kecil atau pilot test gitu ya, untuk menguji isinya. Seberapa paham sama kuesionernya. Tapi kalau saran Ibu ya, itu pakai 30. Beberapa buku seperti bukunya Her gitu ya, kemudian Sugiono itu juga menyarankan 30. Nanti coba Anda baca-baca lagi gitu ya. Kemudian saat melakukan pilot test, Anda itu diharapkan bisa ketemu sama respondennya, responden pilot testnya, bukan responden besarnya. Supaya apa? Supaya Anda itu bisa lihat reaksinya si responden. Ketika baca kok kayaknya nggak nyaman ini, berarti sensitif ini. Anda tanya, tadi ada nggak yang sensitif dari pertanyaannya? Ada nggak yang itu kan bisa dibaca ya dari gesturnya si responden, bisa dipahami ya. Jadi harus ketemu langsung. Kemudian setelah Anda lakukan tadi ya, Anda bisa membuat perubahan, terus Anda ukur lagi, setelah 30 itu Anda ukur lagi, kecil dulu, baru nanti kalau sudah oke, Anda bisa menggunakan yang sampel besar. Atau yang tadi pakai rumus itu sudah ketemu berapa ya, langsung pakai itu. Bisa dipahami nggak? Ya. Oke. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya ya. Kita masih ada 15 menit. Jadi pada dasarnya ya, kalau Anda membahas, sebenarnya ini saya mereview aja dari statistiknya Anda harus baca. Sebenarnya harus baca, apa sih sampel, apa sih populasi. Tapi pada dasarnya ukuran sampel penelitian itu adalah hal yang paling penting dalam riset. Kalau Anda salah mengambil sampel atau ukurannya itu tidak memenuhi syarat ya, kan ada syaratnya, validasinya kan ada. Itu bisa hasilnya tidak pas sama tujuan atau rumusan masalah Anda, atau misalkan juga Anda jadi salah mendeskripsikan datanya. Itu yang perlu dihindari. Nah, bagaimana sampel itu dikatakan cukup bagus? Ya, Anda bisa pakai rumusnya macam-macam, rumus Lovin, terus sampelnya si Cohen, ya, kalau Anda tahu rumusnya Cohen nanti. Terus ada untuk data kategori, data kontinu itu pakai formulanya Cochrane, itu juga bisa ya. Nanti coba Anda baca-baca lagi terkait dengan apa aja rumus-rumus untuk menggunakan sampel. Itu ya. Jadi pada saat kita namanya populasi sasaran, itu diartikan ya kumpulan elemen atau objek yang memiliki informasi yang dicari oleh peneliti. Dan bagaimana kesimpulan itu akan dibuat. Populasi itu harus didefinisikan dari elemennya, kemudian unit pengambilan samplingnya, kemudian cakupannya atau luasnya dan waktunya. Kalau kita membahas sebuah elemen, ya elemen itu diartikan sebagai objek tentang mana atau dari mana informasinya itu diinginkan, sama misalkan respondennya itu siapa. Kemudian kalau unit pengambilan sampel ya elemennya tadi. Elemen-elemen itu macam-macam ya, bisa dari sumber daya dan sebagainya. Yaitu bagaimana proses dari pengambilan sampelnya. Kalau cakupan terkait batasan-batasan geografisnya ya, kalau waktu ya periode waktu yang dipertimbangkan dalam pengambilannya. Nah, ini ukuran penentuan sampel, Anda bisa lihat dari pentingnya keputusannya, sifat penelitiannya seperti apa, jumlah variabelnya, yang tadi ya, kalau Ibu pakai yang tadi, influencer credibility, business intention, brand loyalty, ya saya pakai 3 variabel, independent, intervening, sama dependent, gitu. Kemudian sifat analisisnya mau pakai apa, ukuran sampel yang digunakan dalam studi serupa selama ini seperti apa juga harus dianalisis. Kemudian tingkat insidennya, penyelesaian dan keterbatasan dari sumber daya juga harus dipertimbangkan. Ini contohnya ya. Kalau misalnya ukuran sampel yang sering digunakan dalam studi riset pemasaran, kalau Anda mengidentifikasi potensi pasar, ukuran minimumnya itu 500 sampel. Kisarannya populasinya itu 1.000 sampai 2.500. Kalau untuk penelitian pemecahan masalah, contohnya penetapan harga, itu Anda pakai 200. Kisaran populasinya 300 sampai 500. Kalau untuk tes produk sama ya,
studi uji pemasaran juga sama, iklan itu juga bisa 150 gitu ya. Tapi kalau Anda mengacu ke bukunya Hare ya, Hare itu mengatakan alangkah lebih baik jika sampel Anda itu 300. 300 itu untuk menekan error sampling atau tingkat error dalam penelitian. Masih ingat nggak di statistik kan ada ya? Nah, itu untuk seperti itu. Nah, ini review sedikit aja ya. Jadi pada dasarnya sampel pengambilan sampel itu ada dua ya. Ada yang namanya non-probability sama probability sampling. Kalau probability sampling ya kita mengambil samplingnya berdasarkan peluang dalam penentuan elemen sampelnya. Yang tadi Ibu sudah singgung sedikit ya. Jadi pada dasarnya itu Anda harus bisa menentukan kaidah peluangnya seperti apa. Anda buat sampling frame-nya. Sampling frame kan tadi ya, daftar isi kumpulan dari elemen-elemen populasi yang di dalamnya ada informasinya. Nah, elemen itu bisa dari benda atau produk tadi ya, atau makhluk hidupnya, SDM-nya, yang sifatnya nyata. Yang tadi, misalnya kalau Ibu meneliti mahasiswa di perguruan tinggi ITS, gitu ya. Nah, maka kita membutuhkan daftar mahasiswa di perguruan tinggi tersebut untuk melihat apa? Macam-macam. Saya mungkin akan melihat IPK-nya. Kemudian saya mungkin akan melihat jenis kelamin, umurnya. Kemudian saya bisa aja nilai semesternya, alamatnya, dan sebagainya ya. Pada dasarnya untuk manfaat penelitiannya Ibu. Itu ya, bisa dipahami ya. Kemudian kalau kita membahas terkait systematic random sampling, ya, kita membahas yang di sini, systematic random sampling, itu kayak gini, kita memilih unsur pertamanya secara acak, dan unsur yang selanjutnya itu kita pilih dengan pola tertentu. Kalau yang Ibu sampaikan tadi di awal, itu simple random sampling, yang Ibu melakukan pengambilan sampel di yang tadi, di perguruan tinggi ITS, itu simple random sampling. Kalau sistematik, saya mengambil yang pertama, saya ambil secara acak, kemudian unsur yang lain, saya ambil secara sistematis, atau pola tertentu. Kenapa seperti itu? Karena saya ingin menghasilkan error yang kecil. Itu ya. Kenapa kok seperti itu? Karena anggota sampelnya dari si systematic sampling ini, dia itu sifatnya merata, gitu ya. Nah, bagaimana Anda itu mungkin bisa baca-baca ya di buku statistik, ada syarat terkait dengan systematic sampling. Yang pertama apa? Populasinya harus besar, benar nggak? Kemudian tersedia daftar kerangka sampelnya. Sifatnya harus gimana datanya? Homogen. Nah, itu systematic sampling. Kemudian langkah-langkah pengambilan sampelnya juga ada. Yang pertama mungkin harus menentukan populasinya. Gitu ya. Kemudian Anda susun sampling frame-nya. Kemudian Anda menetapkan jumlah sampel yang akan diteliti. Terus kelas intervalnya seperti apa. Kemudian Anda memilih gitu ya, memilih dari sampel interval secara acak. Baru Anda mengambil sampel tadi yang secara acak itu baru dikasih angka atau nomor gitu ya. Itu yang menentukan si peneliti sendiri. Itu ya, bisa dipahami ya. Nanti saya nge-review sebentar aja. Kalau yang di sini ya, stratified sampling itu pengambilan sampel secara tingkatan atau berstrata ya. Pada dasarnya, kalau misalnya Anda melakukan sampling pada populasi, itu kan pasti ada susunan tingkatannya ya. Datanya biasanya itu tidak bersifat homogen di situ. Kemudian Anda harus secara proporsional, sampelnya itu mewakili populasi tersebut. Maka kalau misalnya Anda mengambil yang di sini, itu Anda harus menentukan populasi sama daftar anggota populasinya. Terus Anda bagi populasinya itu sesuai dengan tingkatan, ya, atau strata.
Kemudian baru Anda menentukan jumlah sampel dari setiap stratanya. Selepas itu baru Anda pilih stratanya secara acak. Anda pilih sampelnya secara acak. Gitu ya. Agak ribet ya kalau yang di Stratified ini. Kemudian kalau cluster sampling sudah tahu ya. Cluster sampling. Kalau cluster itu kan kita memilih area pengambilannya sudah sudah Anda tentukan. Sifatnya itu tidak individu. Cluster itu sifatnya sudah kelompok. Ya. Sudah kelompok tersebut di dalam satu populasi. Jadi Anda tidak melihat lagi partisipan itu sebagai individu tapi mewakili kelompok. Gitu ya. Kemudian Anda bisa menentukan populasi cluster yang dipilih itu kayak apa gitu ya. Kemudian yang kelompok berapa cluster yang mau Anda pilih. Misal gimana ya? Kalau Anda membahas budaya gitu ya. Kan di perilaku konsumen juga ada faktor budaya yang mempengaruhi konsumen. Budaya kan macam-macam kan. Ada dari segi mungkin dia masuk informasi dari luar, misalnya dia budaya yang awalnya sangat Jawa banget karena ada budaya dari luar Korea, kemudian makanan yang dikonsumsi gitu ya, dikonsumsi akhirnya berubah, dia sudah mulai, mungkin Anda juga ya, sudah mulai suka makanan Jepang, makanan Korea karena ada artis idola yang disukai dan sebagainya. Nah itu di cluster sampling ujungnya. Atau bisa menggunakan teknik sampling yang lain ya. Jadi banyak lah, nanti Anda bisa lihat. Kalau di non-probability itu kan ada yang namanya purposive sampling. Masih ingat nggak purposive sampling itu apa? Ada yang tahu nggak? Lupa. Purposive apa? Kita minta pendapat dari respondennya. Kemudian kita pilih subjeknya tadi, siapa subjeknya yang dianggap mewakili publik. Nah, kelebihannya dari purposive sampling apa? Waktu dan biayanya lebih efektif. Terus apa lagi? Kelemahannya. Subjeknya memberikan pendapat yang seperti apa? Kalau salah pilihan respondennya. Apa kekurangannya? Peneliti bisa memilih subjek yang representatif ya. Nanti coba dibaca lagi ya, proses sampling ya. Soalnya nanti ketika Anda melakukan riset apalagi deskripsi gitu ya, Anda sudah masuk di konsentrasi marketing, Anda akan ditanya nanti. Anda sampelnya apa? Berproses sampling, ini ya, non-probability atau probability. Kalau misalnya non-probability, di sini ada namanya proses sampling. Kalau snowball sampling apa? Snowball sampling itu misal gini ya, saya ingin meneliti rokok ilegal. Yang saya wawancara adalah orang pengguna rokok ilegalnya. Kamu bisa dapat ini rokok dari mana? Oh, saya beli di toko tidak resmi, alamatnya ini, misalnya gitu ya. Nah, akhirnya snowballnya pindah. Saya kan nanya ke tokonya itu, kamu produksi sendiri atau kamu ambil dari orang lain? Oh, saya ambil dari orang lain, saya ambil dari home industry ini. Saya ke home industrinya. Saya kejar terus sampai saya dapat siapa pemasoknya atau siapa industri besarnya dia yang punya sumber dayanya yang asli atau yang buat si rokok ilegal. Nah, snowball sampling itu biasanya ketika subjeknya itu sulit dilacak, respondennya itu sulit dilacak. Makanya kita harus melakukan yang tadi kan makin lama kalau snowball itu kecil besar gitu kan ya. Anda tahu bola salju itu namanya besar. Nah, supaya apa? Kita bisa mendapatkan responden yang kredibel di bidangnya. Artinya kita bisa tahu sebenarnya masalahnya apa sih. Kekurangannya kalau snowball itu waktunya lama. Kita kan nggak bisa kan pendekatan ke respondennya itu singkat kan nggak bisa.
selesai dalam 1 hari kan nggak bisa. Jangan-jangan ini masih ada ujungnya. Kita cari terus kan. Nah, snowball itu sifatnya sangat sensitif. Nggak bisa didiskusikan secara terbuka. Itu ya. Bisa dipahami nggak untuk snowball? Nggak tahu ya pasti ya. Kalau Anda mungkin tahu accidental sampling. Accidental sampling itu ketika Anda mau survei pelanggan, gitu ya, pelanggan produk kecantikan di mall, misalnya gitu. Berarti kemudahan akses yang Anda pilih aja survei pelanggannya di mall, atau misalnya produk apa ya, produk kecantikan, yang sekarang apa sih, ada Scarlett gitu ya, kemudian apa lagi? Yang produk-produk seperti itu kan dijual ya, dijual di Indomaret ada, ya kan? Kemudian di gerai-gerai toko-toko ada. Artinya ketika Anda kepengen dapat respondennya si customer itu, Anda bisa sampelnya itu, ya kemudahan aksesnya bisa ke semua orang. Itu disebut convenient sampling ya. Jadi accidental sampling itu bisa disebut convenient sampling. Convenient sampling itu non-probability. Ingat ya, non-probability. Kalau kuota sampling apa? Si penelitinya sudah menetapkan standar sebelumnya. Nah, standar itu apa? Kita sudah melihat karakteristik sampelnya di populasi itu seperti apa. Kelebihannya apa? Kelebihannya kita sudah tahu jumlahnya di awal berapa. Kalau kekurangannya ya pasti bias. Karena bisa jadi kan tidak terukur dan sebagainya tuh di dalam pengambilan sampel. Ya. Terakhir apa? Systematic sampling itu masuk apa? Masuk probability ya. Jadi jangan sampai kebalik ya, yang di sini dan yang di sini. Ini coba ini yang biasa digunakan di riset pemasaran. Jadi jangan terbalik satu sama lain. Oke, ini yang tadi ya, convenient sampling, pengambilan sampel yang nyaman, pada dasarnya itu memudahkan si respondennya. Nah, ini terkait dengan kuota, tadi juga sudah Ibu jelaskan, snowball, sampel acak juga sudah. Jadi ini nanti bisa Anda pelajari, sudah ada di Classroom. Itu ya, di sini juga ada link YouTube-nya, kalau Anda masih bingung sampling itu apa, bisa Anda dapatkan ya. Gitu. Itu dulu ya, untuk pertemuan hari ini ya. Oke, saya stop dulu, recording-nya juga. Bentar.